Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kembali pagi ini kita akan membuka kebaktian doa pagi kita saat ini. Kita bersyukur sebab Tuhan sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Sehingga di pagi yang indah, mari sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami membawa hati kami bersyukur kepadamu sebab kami boleh merasakan kebaikan Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa pagi ini kami boleh bersekutu, kami boleh berjumpa mengalami kasih-Mu dan kehadiran Allah, supaya sungguh menjadi bekal buat kami sepanjang hari ini untuk menjalani aktivitas kami. Kami rindu, kami boleh terus belajar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu.
memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami menyenangkan hati-Mu. Hidup kami sebagai persembahan, penyembahan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Kami diciptakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sebab itu kami mau terus belajar mengasihi-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Allahku. Terpuji nama Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami diciptakan untuk menjadi pemuji, penyembah di Kau ya Tuhan. Sebab itu jaga hidup kami. Kami juga mau belajar terus menjaga hati kami supaya bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Biarlah menjadi penyembahan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Tolong kami Bapa, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan di dalam-Mu. Yesus, Yesus, dengan kekuatan-Mu Bapa, hidup kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu dan yang kudus, yang tulus, di mana Engkau berdiam ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami menyenangkan-Mu. Yesus, kami tahu hanya ketika Allah menguasai setiap kami, boleh menjadi persembahan, menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami mau terus belajar dan belajar. Sebab itu Tuhan, kami mau mengizinkan Engkau menyelidiki setiap hati kami. Dan tolong supaya kami boleh belajar tunduk dan taat kepadamu ya Bapa. Sepanjang hari ini, di dalam aktivitas kami, dalam kegiatan kami mau tetap mengutamakan Dikau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apapun juga pergumulan yang kita ada saat ini, taruh di kaki Allah, serahkan di dalam tangan Tuhan. Percayalah, Dia terlalu mampu, terlalu sanggup untuk menolong kita masing-masing. Percaya saja, percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini, bahwa Dia lebih tahu yang terbaik. Dia terlebih sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan
sama-sama kita katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih mampu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau penolong kami. Engkau pribadi yang setia. Engkau Allah yang lebih mampu menolong hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya. Pujian ini menjadi pernyataan kami ya Bapa, menjadi doa kami, bahwa Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik kepada kami. Tuhan Yesus terlalu mampu untuk mengatur kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami izinkan Roh Allah mengerjakan setiap hidup kami, karena kami tahu yang terbaik itulah yang Bapa sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus berserah. Kami mau terus berserah hanya kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penolong yang setia. Terima kasih buat Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami mau terus berserah kepadamu Bapa. Meskipun kami belum melihat jawaban dari doa kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau pribadi Allah yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Sebab itu kami mau jalani hari-hari kami dengan Engkau ya Roh Kudus. Nah kami tahu janji-Mu ya dan amin tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, biar urapan Allah, kuasa Tuhan atasnya, sehingga firman ini menjadi hidup, menjadi rema bagi kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Pakai dan kendalikan hamba-Mu untuk menyeberangkan isi hati Tuhan kepada kami. Dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk mampu melakukannya dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Si Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah habis buat kita semua. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya maupun Bapak Ibu sekalian, pasti Tuhan akan punya rencana buat kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, siapa di sini yang tidak pernah tidur? Nah, ya, semua dari kita pasti harus tidur. Bahkan manusia butuh yang namanya tidur. Tapi permasalahannya ada begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk tidur ya. Mungkin dari mulai dia coba minum susu, dia tengkurap begitu ya, dia peluk guling atau tepok-tepok bantal tuh. Nah, ada banyak orang-orang yang
kesulitan kalau misalnya dia di rumah, dia kesulitan untuk tidur Bapak Ibu. Tapi begitu misalnya dengar khotbah, langsung dia tertidur. Ya Bapak Ibu, seharusnya bersyukur saja ya. Mungkin di rumah dia tidak bisa tidur, sehingga ketika dia datang ke gereja lalu dia bisa tidur gitu ya. Nah, saya ingin bacakan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7-9. Dikatakan begini, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, dan di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Dan seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela, dan karena Paulus amat lama sangat berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali kisah ini. Ternyata kisah orang mengantuk saat firman Tuhan bukan hanya terjadi dalam ibadah-ibadah saja, Bapak Ibu ya. Bahkan di Alkitab pun pernah diceritakan bagaimana Paulus amat sangat lama dia berbicara, dia berkhotbah di situ, sampai akhirnya ada seorang muda yang ngantuk sekali, lalu dia jatuh dan akhirnya mati. Ibu, ini kisah rada konyol ya, rada lucu juga. Dan hari ini saya sedang berkhotbah, saya nyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan sampai mengantuk ya, sekalipun Bapak Ibu menyaksikan melalui live streaming. Bisa-bisa Bapak Ibu mengantuk lalu tertidur dan tiba-tiba jadi seperti Eutikus itu ya. Ya, memang di akhir cerita dikisahkan pada akhirnya mujizat terjadi. Ya, Paulus datang kepada Eutikus, dibangunkan, ternyata dia masih hidup gitu ya. Dan mujizat terjadi di sini Bapak Ibu. Bahkan dari hal yang sederhana dan juga lucu. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dialami Eutikus, seharusnya ini jadi pembelajaran buat setiap kita ya, bahwa sebagai orang Kristen yang datang ke gereja dan siap untuk menerima firman Tuhan, kita harusnya menyiapkan diri kita dengan baik. Contoh, kalau misalnya ini sekarang lagi online saja Bapak Ibu ya, tidak ada onsite. Kalau misalnya kita berangkat doa pagi ke onsite, doa pagi jam 5 pagi, Bapak Ibu kira-kira bangun jam berapa? Pasti kan bangunnya lebih dari jam 5, betul nggak ya? Lebih kurang dari jam 5. Pasti bisa bangun jam 4, setengah 4 untuk mandi-mandi dulu, mempersiapkan diri, bawa Alkitab dan sebagainya. Nah, ini juga yang harusnya dilakukan oleh setiap orang percaya ketika mereka mempersiapkan diri pergi ke gereja ya. Nah, penelitian pernah dilakukan oleh seorang ahli komunikasi bernama Dr. Ralph Nichols yang mengatakan bahwa bila seorang pembicara berbicara 120 kata per menit, yang mendengar berpikir sekitar 500 kata per menit. Yang artinya seorang pendengar diharapkan untuk memiliki fokus yang lebih, yang tertuju kepada apa yang dikatakan oleh sang pembicara. Jadi misalnya ketika saya khotbah, saya bicara kepada Bapak Ibu Saudara, dan ketika Bapak Ibu Saudara nggak fokus sedikit saja, 3 detik saja ya, itu akan mulai merasa bisa jadi bosan. Lalu yang paling parah adalah tertidur ya. Apalagi ketika apa yang saya omongkan, saya bicarakan itu nggak jelas, jadi membuat susah buat Bapak Ibu fokus. Nah, selain itu juga kita juga perlu untuk mempersiapkan fisik kita ya. Seberapa sering kita datang ke gereja dalam keadaan lelah atau kurang tidur? Bapak Ibu, kadang-kadang kita datang ke gereja sudah dalam kondisi capek, kondisi lelah, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita nggak fokus dan kita jadi pikiran, aduh rasanya pengen tidur, aduh rasanya ngantuk, aduh rasanya begini, aduh rasanya begitu. Dan ketika hari ini misalnya pagi ini doa pagi gitu ya, ternyata kemarin baru tidur jam 3 pagi. Waduh, lalu harus jam 5 harus sudah datang untuk doa pagi. Rasanya berat sekali. Ya, kalau masih muda, masih kuat gitu ya, seger Bapak Ibu. Tapi ketika usia kita sudah bertambah, kita akan menjadi mudah lelah dan kita bisa kehilangan fokus saat kita ibadah datang ke gereja. Bapak Ibu, satu firman Tuhan buat kita hari ini ada dalam Amsal ya. Mazmur Amsal katakan, jangan kita menjadi malas dengan diri kita. Dalam Amsal pasal 24 ayat 30-34 dikatakan begini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran.
Amsal pasal 6 ayat 10 juga katakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan. Perhatikan Bapak Ibu, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya paling suka dengan, sebenarnya Bapak Ibu ya, saya paling suka dengan yang namanya tidur gitu ya. Apalagi kalau pas lelah-lelahnya kita, capek-capeknya kita, paling enak adalah tidur. Apalagi kalau dengan harapan nanti begitu bangun sudah fresh rasanya. Namun jangan sampai Bapak Ibu tidur itu menjadi sebuah kebiasaan kita untuk menjadi malas. Nah, ini dia. Kalau kita malas, firman Tuhan katakan kemiskinan datang menyerbu dan kekurangan seperti orang yang membawa senjata. Artinya apa? Ketika orang membawa senjata, dia selalu menodong, kurang, minta gitu ya. Bisa jadi sebenarnya adalah boleh kita tidur Bapak Ibu, tapi jangan tidur itu dijadikan tempat sebagai bagian dari kemalasan kita. Tidur biasanya normalnya berapa jam sih Bapak Ibu? 7-8 jam ya. Ya rata-rata orang 6-8 jam lah tidur gitu ya. Kalau kurang dari itu, biasanya pada pagi harinya mau melakukan aktivitas lelah, rasanya capek, matanya mulai menghitam kayak saya ini ya. Waduh, kayak gitu ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan sebenarnya boleh kita istirahat, tapi jangan terlalu lama dengan istirahat kita, karena itu bisa jadi terlalu nyaman dan akhirnya kita menjadi malas. Bapak Ibu Saudara, lawan dari kata malas itu apa? Rajin, ya, betul ya, rajin ya. Namun seperti rajin seperti apa yang bisa kita pelajari sebenarnya? Mari kita bahas sama-sama Bapak Ibu dalam Amsal pasal 6 ayat 6-9. Ini lanjutnya yang tadi ya, yang di atasnya ayat yang kita baca sebelumnya. Amsal pasal 6 ayat 6-8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perhatikan Bapak Ibu, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, menarik sekali. Ternyata pemazmur Amsal ini menjelaskan Bapak Ibu, kalau kamu mau jadi rajin, maka lihatlah kepada semut. Ya, satu kali di depan rumah saya dulu waktu saya masih mungkin SMA, SMK gitu ya. Di depan rumah itu saya memperhatikan semut yang merayap di dinding gitu ya. Dari lantai lalu menuju ke dinding, naik ke atap. Saya perhatikan mereka ini berbaris jejer gitu ya. Masing-masing bawa sesuatu barang yang saya lihat itu barangnya itu ya makanan gitu ya. Makanannya itu lebih besar 2-3 kali dari ukuran badannya si semut. Nah, saya perhatikan mereka, saya lihat mereka jejer, mereka lewat dari bawah lalu ke atas. Bisa jadi mereka melewati pot-pot bunga situ. Lalu saya buka, ternyata ada berjejer lagi. Dan setelah saya buka, ternyata di balik pot bunga itu ada bekas permen yang sudah mencair gitu ya. Ya, bekas permen mungkin karena kena panas lalu dia mencair sehingga disemutin dan diambil sama si semut. Nah, menariknya Bapak Ibu, Amsal katakan, lihat itu semut ya. Saya perhatikan itu semut hampir mungkin 45 menit ya, sekitar hampir mungkin 1 jam ada kayaknya. Saya perhatikan mulai dari permennya banyak sampai permennya tinggal sedikit. Ini permen yang udah mencair gitu ya. Saya perhatikan ketika mulai gelap mereka sudah stop kerja. Ya, udah mulai sore itu mereka udah mulai stop kerja. Dan semut terakhir membawa sisa permen dan balik ikut naik ke sarang. Ya, mereka kerjasama, mereka tepat waktu, dan mereka lakukan bagiannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana tipe orang rajin adalah bagaimana dia bisa tepat waktu di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, kenapa kok orang bisa terlambat? Ya, ini kan kalau kita bicara tentang tepat waktu, lawannya adalah terlambat ya. Kenapa orang bisa terlambat? Misalnya terlambat kerjakan tugas, terlambat makan ya, sampai orang bisa jadi mah gara-gara terlambat makan, terlambat apapun ya. Bukankah itu berarti orang itu belum bisa memanage waktu dengan baik ya? Firman Tuhan katakan, jadilah seperti semut. Mereka rajin bekerja sehingga pada waktu musimnya mereka lewat, mereka nggak kekurangan dan mereka masih ada persediaan tepat waktu di sana ya. Mau jadi rajin Bapak Ibu ya, jangan terlambat
ya, manage waktu dengan baik dan kategorikan mana yang penting, mana yang bisa dikerjakan nanti dan mana yang mendesak. Bapak Ibu, yang kedua adalah rajin tuh bukan hanya sekedar rajin hari ini lalu besok sudah malas-malas dikit lah, atau nanti lusa saya akan rajin lagi gitu ya. Lalu hari berikutnya akan ya sedikit rajin dan begitu sedikit lebih rajin. Tidak ada yang namanya begitu. Rajin ya rajin. Hari ini rajin, besok pun juga rajin. Jadi sebenarnya apa yang saya lihat dari semutnya itu ya, 1 hari, 2 hari kalau ada makanan mereka selalu berkumpul dan mengambil makanan itu, membawa makanan itu satu persatu ke sarangnya mereka. Inilah bukti daripada kerajinan si semut gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin bahwa mereka nggak hari ini sudah kerja, oh lihat persediaan makanannya masih banyak, maka besok nggak usah kerja. Enggak, mereka kumpulkan itu sampai pada akhirnya musimnya, ketika musim hujan kah atau musim dingin kah, mereka tidak kekurangan makanan. Jadi ciri orang rajin yang kedua adalah bagaimana dia tidak rajin hari ini rajin, besok enggak. Dia akan terus rajin. Rajinnya itu harus konsisten dan terus begitu ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ciri dari orang rajin adalah mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bapak Ibu, satu kali saya pernah berpikir begini. Ini ada kumpulan semut nih ya. Saya tahu ini adalah sarang semut. Saya taruh potelan makanan saya yang manis, saya taruh di depan sarangnya, agak jauh lagi memang. Saya taruh di depan sarangnya. Nah, satu kali saya liatin semutnya, terus ada satu semut yang datang ke situ, ke makanan itu, dia cup gitu, terus dia kembali. Dia ambil sedikit, dia kembali ke sarangnya. Nah, pikiran saya tak ambil lagi. Bayangan saya adalah semutnya ini ngasih tahu, oh ini di sini ada makanan, terus dia balik lagi ke sarangnya, kasih tahu teman-temannya ada makanan. Begitu rombongan balik ternyata sudah nggak ada. Ngeprank Bapak Ibu ya. Saya ngeprank si semut. Bayangan saya begitu. Tapi Bapak Ibu, begitu saya ambil makanannya, dia balik lagi nggak ada. Saya taruh lagi di makanan di tempat yang lain. Semut yang saya nggak tahu ya namanya, mungkin sama atau dia sekeluarga atau bagaimana, tapi semut yang sama yang dari sarang itu datang lagi ambil satu barang, dia kembali lagi, dia ajak rombongannya dan makin banyak. Itu artinya apa Bapak Ibu? Dia tidak terlibat dengan prank ya. Bisa jadi teman-temannya mikir, kamu tadi udah ngomong di sini ada makanan, ternyata tidak ada makanan gitu ya. Lalu datang lagi tempat yang lain, kasih tahu makanan, datang lagi rombongannya. Nah, ini kan sebenarnya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ketika ada satu semut yang membawa makanan, mereka akan langsung berbondong-bondong untuk membawa makanannya ke dalam sarang. Saudara, sepanjang apa yang saya lihat dari semut-semut ini, saya rasa nggak ada satupun yang dari mereka yang diam ya. Kecuali ratunya mungkin ya. Saya nggak tahu di dalam sarang semut itu seperti apa. Saya tidak pernah menjadi semut. Tapi saya rasa semuanya bergerak ketika ada sebuah makanan dan mereka mengambil makanan itu untuk dibawa ke sarang. Semua berinteraksi, semua membawa makanan yang ukurannya jauh 2 kali lebih besar daripada badan mereka. Dan intinya mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Mereka terus bekerja. Nah, orang rajin bukan berarti sebentar bekerja, sebentar enggak. Karena lihat sudah kesempatannya sudah cukup, karena lihat kebutuhannya sudah cukup, maka saya sudah nggak usah kerja. Tidak Bapak Ibu. Kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan diingatkan kembali kepada semut ya. Mereka rajin, mereka kerjakan apa yang menjadi bagian mereka ya. Mereka konsisten memanfaatkan waktu yang ada sampai waktu yang ditentukan habis. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mau memanfaatkan waktu yang ada. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari Bapak Ibu Saudara hari-hari, tapi saya percaya bahwa ketika kita rajin, ketika kita melakukan firman Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, belajarlah. Kalau mau rajin, belajarlah seperti semut ya. Kalau kita rajin, Tuhan juga nggak akan tutup mata kok buat kita semua Bapak Ibu. Amin. Tuhan nggak akan tutup mata bahwa Tuhan akan kerjakan hal yang luar biasa kalau kita rajin, kalau kita semangat. Lah kalau kita datang pagi-pagi, misalnya Bapak Ibu jualan makanan pagi-pagi nggak semangat rasanya. Lah orang yang beli juga kan akhirnya juga nggak semangat Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tawarkan makanan itu atau jualan apapun
Bapak Ibu semangat. Orang yang beli itu juga ketransfer loh semangatnya ya Ibu ya. Jadi kita hari ini ya nggak mesti jualan. Bapak Ibu hari ini selesai dengan kegiatan berdoa hari ini, Bapak Ibu mau beraktivitas, jangan lupa untuk terus semangat di dalam hidup Bapak Ibu, karena semangat itu yang terpenting ya. Sekalipun mungkin misalnya kita tidak bisa sempurna seperti semut yang begitu rajinnya, tapi paling tidak ketika kita memberikan sebuah senyuman kepada, misalnya kita pergi ke pasar ketemu orang, senyum gitu. Nah, orang-orang kan jadi pikir, wah ini siapa ini orang baik ya. Asal Bapak Ibu jangan ketika sendirian tiba-tiba senyum-senyum sendiri, nanti dikira gila gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu terus belajar untuk kita bisa seturut dengan kehendak Tuhan, terus kita menjadi sempurna dengan untuk menjadi seperti Kristus dalam hidup kita Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya berdoa kiranya Tuhan akan tolong kita semua tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus boleh hidup dalam rajin. Kami tidak mengantuk, kami tidak malas, kami tidak melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus lawat kami Tuhan, untuk kami terus memberikan hati kami, hidup kami, kesetiaan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, memberkati gereja ini Tuhan, tolong dalam pekerjaan pelayanannya, program-program untuk membangun jemaat, kiranya Tuhan akan tolong hamba-hambamu, Bapak Pendeta Triyogo dan Ibu, juga Wakil Gembala, Majelis Gereja, staf pastoral, semua yang melayani Tuhan. Urapan-Mu buat kami semua, sehingga ketika kami melayani, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, dalam pembaringan mereka Engkau menyembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka semua. Darah Yesus tutup bungkus. Terima kasih juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang kekurangan, Tuhan cukupkan, yang sedang berduka Tuhan hiburkan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan tolong memberkati mereka semua, memakai mereka untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan menjagai setiap mereka. Juga setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan melalui live streaming di YouTube Doa Pagi hari ini, hamba berdoa kiranya Tuhan akan tolong mereka sama seperti Tuhan menolong anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka, aktivitas mereka hari ini, semuanya Tuhan membuat berhasil karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan kami akan akhiri ibadah doa pagi hari ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita pulang dengan berkat dan kasih dan karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi. God bless you.